Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa dikaruniai kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda sekalian dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Bersama saya Numan Ahmad, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai rukun Islam. Namun saya tidak sendirian, karena telah hadir di studio rekan-rekan kita, para audiens dari Hudamul Ahmadiyah. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Bintang. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi setiap umat telah kami tetapkan tata cara beribadah. Sesuai dengan itu mereka melakukannya. Maka janganlah hendaknya mereka berbantah dengan engkau dalam urusan tata cara beribadah menurut Islam. Dan ajaklah kepada Tuhan engkau, sesungguhnya engkau berada pada jalan yang lurus. Dan jika mereka berbantah dengan engkau, maka katakanlah, Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah akan menghakimi di antara kamu pada hari kiamat mengenai apa yang kamu perselisihkan di dalamnya. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya semua itu tersimpan dalam sebuah kitab. Sesungguhnya itu bagi Allah sangat mudah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Saudara Bintang yang telah melewatkan ayat suci Al-Quran bersama artinya. Baiklah pemirsa, kita akan langsung masuk saja ke pembahasan kita mengenai rukun Islam. Seperti dikatakan dari ayat yang dibacakan tadi, bahwa bagi setiap umat telah Allah ciptakan, telah Allah tetapkan tata cara ibadahnya masing-masing. Nah, rukun Islam merupakan pondasi atau dasar dari tata cara ibadah dalam Islam. Untuk rukun Islam terdiri dari 5 perkara yang dijelaskan oleh Hazrat Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin
syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahu Bukhari. Yang artinya bunyal Islamu ala khumsin, yakni Islam didasarkan kepada 5 perkara. Yang pertama adalah menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan yang patut disembah. Yang kedua adalah menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah hambanya dan utusannya. Lalu rukun yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga adalah wa itaiz zakah, yakni membayar zakat. Lalu selanjutnya yang keempat adalah wahajjil baiti, yakni berhaji atau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah wasaumi Ramadan, yakni menjalankan atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang wajibnya, seperti yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Baik, rukun Islam menurut istilah merupakan tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan seorang muslim. Maka dari itu, rukun Islam adalah suatu pondasi mendasar. Ibarat kita sedang mendirikan rumah. Untuk mendirikan rumah itu tentunya kita terlebih dahulu pada awalnya kita membuat pondasi. Nah, pondasi itu yang diibaratkan dengan syahadat. Nah, baiklah, jika kita mundur sedikit ke belakang, di episode sebelumnya telah dibahas mengenai rukun iman. Nah, rukun iman ini merupakan itikad atau hal yang bersifat batiniah. Sedangkan rukun Islam yang akan kita bahas ke depan adalah amalan, lebih ke amalan dan ibadah yang dilakukan atau wajib dilakukan oleh setiap muslim. Lalu selanjutnya kita beranjak ke pembahasan yang pertama mengenai syahadat. Nah, syahadat berasal dari bahasa Arab, kata bahasa Arab syahida, yashhadu, yang artinya ia menyaksikan. Jadi di sini secara istilah dalam syahadat itu adalah pernyataan atau pengakuan seseorang yang ingin memasuki Islam dan ia bersaksi menyaksikan bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha tunggal, yang maha esa, dan bahwa Rasulullah SAW adalah hambanya dan utusannya. Kita ketahui bersama ketika seseorang mengambil janji baiat untuk masuk ke dalam Islam, hal yang paling pertama dilakukan adalah syahadat. Jadi syahadat adalah pintu masuk menuju keislaman. Nah, mengenai hal ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid bin Haris radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika suatu pertempuran, kita ketahui Hazrat Usamah bin Zaid bin Haris radhiyallahu anhuma ini adalah salah satu punggawa atau jenderal pada zaman Rasulullah yang termuda. Nah, pada saat itu kaum muslim berhadapan dengan kaum kafir Bani Huraqah. Nah, saat musuh sudah terdesak, ada seseorang yang sudah terdesak, seorang kafir yang terdesak, lalu tentara muslim tidak berani membunuhnya karena dia saking ketakutannya mengucapkan syahadat. Tapi Hazrat Usamah ini tidak ragu untuk menombaknya hingga orang itu mati, orang kafir itu mati. Baik, singkat cerita, ketika pasukan muslim pulang dari perang, lalu Hazrat Rasulullah SAW memanggil Hazrat Usamah bin Zaid. Lalu langsung menanyakan, "Wahai Usamah, apakah kamu telah membunuh seseorang yang telah mengucap syahadat?" Lalu Hazrat Usamah mencari-cari alasan, menjawab, "Wahai Rasulullah, orang tersebut mengucap syahadat hanya karena takut akan senjata, hanya karena takut akan mati." Tapi Rasulullah tidak puas. Rasulullah kembali bertanya, "Wahai Usamah, mengapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat?" Berkali-kali hingga timbul penyesalan di hati Usamah. Bahwa dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang seperti dalam kondisi apapun, orang yang telah mengucapkan syahadat itu telah masuk kategori sebagai muslim, terlepas apakah amalannya baik atau buruk. Tapi yang dapat diambil poin adalah syahadat ini adalah pintu
pintu masuk seorang menjadi seorang muslim. Lalu selanjutnya, syahadat ini dalam rukun Islam merupakan pondasi. Jadi ibarat bangunan, syahadat ini adalah pondasi yang kokoh. Untuk mendirikan bangunan yang kokoh, misalkan bangunan apalagi bertingkat atau bangunan yang besar, tentu dibutuhkan pondasi yang kuat pula. Nah, untuk itu dalam setiap amalan ibadah kita, dalam menjalankan rukun Islam diperlukan syahadat yang kuat. Lalu selanjutnya, kedudukan syahadat. Syahadat itu selain merupakan asas dan dasar dari rukun Islam, juga sebagai ruh atau inti dan landasan dari seluruh ajaran Islam. Jadi syahadat ini begitu pentingnya, bahwasanya syahadat ini merupakan pondasi atau dasar dari semuanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas rukun yang kedua, yaitu sholat. Nah, sholat secara bahasa artinya adalah ibadah atau sembahyang. Kita ketahui bersama bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Maka ibadah-ibadah yang dijalankan oleh umat muslim, yang diajarkan oleh Nabi yang sempurna, yakni Rasulullah SAW, adalah ibadah yang sempurna pula. Begitupun sholat. Sholat adalah kumpulan dari berbagai ibadah-ibadah para umat terdahulu dan dikumpulkan dalam sholat. Nah, itu. Sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam Islam. Maupun kita sakit, bepergian, tidak ada alasan. Jika kita tidak bisa berdiri untuk sholat, maka kita harus melaksanakan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, kita sambil berbaring pun dengan isyarat kita harus melaksanakan sholat. Jadi sholat adalah, dikatakan di hadis lainnya, merupakan tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Jadi kalau tadi syahadat adalah pondasi, nah sholat ini adalah tiangnya. Tiang yang akan menyangga seluruh isi bangunan, serta atap-atapnya. Jadi jika tiang ini kuat, maka bangunan pun akan kuat. Begitulah fungsinya sholat. Jika sholatnya kita rajin, apalagi yang wajibnya harus diperhatikan. Sholat wajib 5 waktu adalah pilar utama dalam ibadah kita. Nah, sholat adalah selain itu berfungsi sebagai kunci surga. As-sholatu miftahul jannah. Jadi dikatakan di hadis-hadis bahwasanya surga itu terdiri dari banyak pintu. Ada yang meriwayatkan 8 pintu. Nah, tapi tetap saja, walaupun kita beramal baik, misalkan kita rajin puasa, rajin bersedekah, rajin naik haji segala macam, tapi jika sholatnya tidak baik, maka kita tetap tidak akan bisa masuk ke dalam surga itu. Jadi sekali lagi, sholat itu adalah kunci. Jadi yang tanpa kunci itu kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Walaupun kita sudah mendapatkan pintunya dari amalan-amalan lain. Jadi adalah penentuan dari ibadah kita. Yang pertama dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Tapi jika sholatnya tidak baik, misalnya tidak rajin, maka semuanya akan dianggap buruk. Nah, itulah pentingnya sholat bagi kita. Selain itu, sholat adalah sarana komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sholat kita banyak berdoa. Bukan hanya saja kita membaca atau mengamalkan bacaan-bacaan dalam bahasa Arab, tapi kita juga harus berdoa, senantiasa berdoa dalam sujud kita dengan bahasa kita masing-masing. Agar tercipta suatu koneksi yang kuat, hubungan yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang akan dapat saya sampaikan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan Alim. Begini Pak, saya ingin bertanya, mengapa yang digunakan itu kata syahadat, yang artinya menyaksikan, padahal Allah Ta'ala itu maha gaib, begitu Pak? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi dikatakan dengan kata syahadat atau menyaksikan, bahwasanya kita tidak hanya menyaksikan itu dengan mata atau dengan indera kita, tapi dengan hati kita. Kita ketahui syahadat itu terdiri dari 2 penggalan kata, 2 kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid yang menyatakan ketauhidan Allah, dan yang kedua adalah kalimat rasul
yang menyatakan kerasulan Nabi Muhammad. Nah, bagaimana cara kita bisa menjadi saksi? Bagaimana kita bisa yakin kalau Allah itu ada dan Maha Esa? Allah itu adalah zat yang tauhid. Tentu dari kalimat yang kedua, dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW adalah cermin, reflektor yang bisa mencerminkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Jadi dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, kita dapat menemukan wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada lagi yang akan ditanyakan? Jazakumullah, Pak. Jazakumullah. Silakan, Arga. Iya Pak, saya mau bertanya, bagaimanakah cara kita meningkatkan kualitas sholat kita Pak? Nah, baik sekali pertanyaannya. Jadi selain kita harus memperhatikan kuantitas sholat kita, selain kita melaksanakan sholat yang wajib, yang 5 waktu, kita juga hendaknya melaksanakan sholat sunnah dan nafal. Nah, untuk bisa meningkatkan kualitas sholat kita, tentunya kita harus pertama-tama itu meraih kehusuan dalam sholat. Jadi tingkat pertama untuk berhasil, seperti dijelaskan di surat Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jadi pintu awal untuk meraih atau mendapatkan kualitas sholat kita, meningkatkan kualitas sholat kita adalah dengan khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Cara yang paling utama adalah kita paham, kita mengerti, kita tahu arti dari bacaan-bacaan sholat dan paham artinya. Sehingga kita dapat meresapi, dapat merenungi makna-makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, itu yang paling pertama. Baik, jazakumullah atas pertanyaannya. Sangat baik sekali. Saya yakin masih banyak yang dapat kita bahas dalam topik ini, tapi kita dibatasi oleh durasi waktu. Untuk itu kita cukupkan dulu episode kali ini dengan sekian dulu. Semoga kita dapat lanjutkan di episode berikutnya. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita mengenai rukun Islam. Semoga menjadi kebaikan di bulan yang baik ini. Jangan lupa tetap saksikan program Ramadan Baik hanya di MTA Spesial Ramadan. Saya Numan Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Marilah kita bagikan kebaikan di bulan yang baik ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.